Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ain. Waalaikumsalam, Pak Steni. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Steni hari ini? Alhamdulillah baik juga, Bu Ain. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Ain. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Baik. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Ain memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ain adalah kompetensi apa yang akan Ibu Ain kembangkan pada coaching kali ini? Begini Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Oh, baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Ain kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir Ibu Ain, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu Ain dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, yaitu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Begitu Pak. Baik, demikian dulu ya Ibu Ain praobservasinya kali ini. Silakan Ibu Ain untuk melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, sama-sama Ibu Ain. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ain. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Ibu Tasya ada yang mau disampaikan atau yang diceritakan, begitu Bu? Ya, betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Ain hari ini. Oke, baik. Tapi sepertinya kita agak enggak mengisi banyak waktu ya. Mungkin cukup 20 menit sampai 30 menit untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini. Berarti kira-kira apa yang Ibu Tasya sampaikan pada hari ini? Ya, begini Bu, ada sedikit permasalahan. Barangkali Ibu Ain bisa bantu saya. Jadi begini Bu ya, jadi ketika dalam proses pembelajaran berlangsung, ada salah satu murid saya itu sering tertidur ketika dalam proses pembelajaran berlangsung. Oke, kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahannya Ibu adalah murid yang sering tertidur di dalam kelas saat pembelajarannya. Ya, betul Bu. Murid ini selalu tertidur ketika pembelajaran berlangsung di kelas. Nah, dari percakapan kita nanti, apa yang ingin Ibu capai dari percakapan ini? Begini Bu, dari percakapan kali ini saya ingin bisa membantu murid saya yang sering tertidur dalam kelas itu saat pembelajaran berlangsung. Jadi nantinya murid ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran saya dengan fokus dan maksimal. Oke, baik Bu. Jadi saya ingin tahu dulu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Tolong Ibu untuk menceritakan atau menyampaikan kepada saya. Iya, jadi begini Bu ya. Pada saat proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas,
saya itu melihat murid tersebut itu masih bersemangat, masih senang, ceria, fokus dalam pembelajaran. Namun ketika sudah di pertengahan pembelajaran, saya melihat ini murid ini sudah mulai tidak respon. Dan ketika saya menengok ke belakang lagi, ternyata dia sudah tertidur. Baik. Selama ini, apakah Ibu Tasya sudah pernah mengambil tindakan? Selama ini tindakan yang saya lakukan belum ada, Bu. Cuma saya sudah pernah berkoordinasi dengan guru mata pelajaran lain. Ternyata murid tersebut itu bukan hanya di proses pembelajaran saya, namun pada guru lain juga seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi, Ibu belum mengambil tindakan pada murid tersebut. Akan tetapi sudah bertanya kepada guru lain, ternyata jawabannya juga sama. Iya, betul sekali, Bu. Kira-kira apa yang Ibu lakukan kepada murid tersebut? Ya, saya ingin melakukan pada murid tersebut itu melakukan langkah restitusi, ya. Selain restitusi, apa yang Ibu Tasya lakukan lagi? Jadi selain restitusi ini, yang akan saya lakukan dalam melaksanakan yaitu saya ingin melaksanakan pembelajaran yang bervariasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Baik sekali ya Bu Tasya, ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul, Bu. Kira-kira pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang Ibu Tasya lakukan? Ya, jadi pembelajaran berdiferensi yang saya akan lakukan adalah diferensi proses dan produk, Bu. Dan langkah-langkah apa yang Ibu Tasya lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk? Ya, jadi untuk langkah yang saya akan lakukan, yang pertama yaitu saya akan melakukan proses pemetaan awal dengan melakukan untuk mengetahui kesiapan belajar murid, minat dan profil belajar murid. Seperti itu yang saya akan lakukan, Ibu. Lanjut, setelah pemetaan, apa tindakan yang Ibu Tasya ambil? Ya, tindakan yang awal yang saya akan ambil itu adalah saya akan menyusun RPP atau modul ajar sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, proses, dan produk. Boleh diceritakan Ibu Tasya pembelajaran berdiferensiasi proses yang Ibu lakukan? Ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, dalam proses anak-anak saya tugaskan untuk membentuk kelompok. Dari tugas kelompok itu, saya memberikan tugas ke produk, kemudian mempresentasikan hasilnya. Wah, baik sekali ya Bu. Untuk diferensiasi produknya bagaimana penerapannya Bu? Kalau diferensiasi produknya yang saya terapkan pada waktu proses sedang berjalan, Bu, ya. Jadi diberikan tugas, dalam tugas tersebut saya berikan tugas membuat bahan kerajinan atau yang disesuaikan dengan kreativitas murid, atau juga membuat peta konsep, terus disesuaikan dengan minat dan kemampuan murid, ya Bu, ya. Wah, ini tentunya sangat menarik ya Bu. Kalau boleh saya rangkum dari masalah tadi, Ibu akan melakukan restitusi, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses dan produk, dan dari rencana tersebut, mana yang akan Ibu lakukan?
Iya, jadi saya akan melakukan restitusi sesuai dengan tahapannya, Bu. Kira-kira tahapan seperti apa ya, Bu Tasya? Tahapan restitusi yang saya akan lakukan itu meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Dalam melaksanakan segitiga restitusi, adakah yang bisa membantu Ibu? Iya, ya saya akan berkoordinasi dengan rekan guru di sekolah dan kepala sekolah sebelum saya melakukan restitusi. Baik, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Tasya dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran, Bu, ya, bagaimana cara untuk menjadikan perubahan di sekolah saya dengan cara adanya menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Oke, alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu. Mungkin percakapan kita hari ini boleh kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga rencana-rencana Bapak Ibu Tasya bisa berjalan dengan baik. Ya, baik Bu, terima kasih Bu Ain sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan boleh langsung hubungi saya, telepon saya. Semoga perbincangan kita kali ini kita bisa diulangi di kesempatan lain waktu lagi. Begitu juga ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Stanley. Tadi sudah melakukan coaching ya, Ibu Ain. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah baik Pak. Coach sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Alhamdulillah. Oh, itu ya. Alhamdulillah ya. Kalau begitu, langsung kita bahas dan kita analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi. Apa yang sudah Ibu Ain lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam melakukan coaching tadi? Saya sudah mengembangkan kesadaran penuh. Saya juga sudah fokus dalam memecahkan masalah coaching. Tadi saya lihat Ibu Ain sudah hadir secara penuh, kemudian sudah mendengarkan secara aktif, dan sekaligus sudah membuat pertanyaan berbobot. Nah, setelah ini kira-kira rencana Ibu Ain yang akan dikembangkan lagi apa? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach bisa terdorong memecahkan masalahnya sendiri, Pak. Nah, langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot seperti apa? Saya merefleksikan diri saya, terus kemudian saya memperbaiki atau mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang terbaik, Pak. Ya, oke. Demikian Ibu Ain dari observasi saya selaku pengamat atau observer. Nah, dari kegiatan coaching yang Ibu Ain lakukan. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Ain. Mari kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Assalamualaikum Pak Stanley. Waalaikumsalam Ibu Tasya. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah
Baik Ibu Tasya. Bu Tasya sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak, sebelum melakukan coaching ya Pak ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Pak sama Pak Stanley. Jadi Ya. saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, pada coaching kita hari ini dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini, Pak? Ya, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Pertanyaan kedua Pak ya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang diinginkan di observasi ini? Ya, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan terakhir nih Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Stanley dalam proses coaching hari ini? Ya, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, baik. Demikian dulu Pak ya. Pra observasi kali ini silakan Bapak melakukan coaching dengan coach. Semoga hari ini akan berjalan lancar Pak ya. Ya, terima kasih Bu Tasya atas kesempatannya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Stanley. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ain. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu ya, Bu Ain? Iya, ada Pak. Betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Stanley. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu Ain. Mungkin cukup 20 menit atau 30 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Berarti ada apa ya yang ingin disampaikan kepada saya? Begini Pak, ada sedikit masalah. Barangkali Pak Stanley bisa bantu saya. Ketika proses pembelajaran berlangsung, ada salah satu murid saya, jika di dalam kelas dia bawaannya tertidur atau mengantuk, Pak. Oke, kalau saya garis bawahi ini ya berarti permasalahan dari Ibu ini adalah murid yang sering tertidur di dalam kelas saat pembelajaran. Iya Pak, betul. Murid ini selalu tertidur ketika pembelajaran berlangsung. Nah, dari percakapan kita nanti, apa yang ingin Ibu Ain capai dari percakapan ini? Begini Pak, dari percakapan ini, kali ini saya ingin bisa membantu murid saya yang sering mengantuk di dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga nantinya murid ini bisa mengikuti pelajaran
atau bisa mengikuti pembelajaran saya di kelas dengan fokus dan maksimal seperti teman-teman yang lainnya, Pak. Oh, oke, baik Ibu Ain. Jadi saya ingin tahu dulu kejadian yang sebenarnya seperti apa Ibu Ain untuk bisa menceritakannya atau menyampaikannya ke saya. Pada proses pembelajaran berlangsung di kelas, saya lihat lebih murid itu, maksud saya melihat murid itu lebih semangat, senang, ceria, dan fokus dalam pembelajaran. Namun di tengah pembelajaran berlangsung, saya melihat ada salah satu siswa yang berada tempat duduknya di belakang. Saya lihat dia sering mengantuk. Oh, selama ini apakah Ibu Ain sudah pernah mengambil tindakan? Selama ini tindakan ke murid saya belum, Pak. Cuma saya pernah menanyakan dan berkolaborasi dengan guru lain atau guru mata pelajaran. Ternyata murid tersebut sama juga seperti apa yang saya alami jika di kelas. Ya, siswa juga sama dengan guru-guru lain jika mereka masuk di kelas saya, siswa juga itu sama, Pak, mengantuk. Oh, begitu ya. Jadi Ibu Ain belum mengambil tindakan pada murid tersebut. Akan tetapi sudah bertanya kepada guru yang lain, ternyata jawabannya juga sama, bahwa murid tersebut sering mengantuk. Iya, Pak. Yang saya lakukan kepada murid tersebut, iya Pak, betul sekali. Siswa tersebut sering mengantuk. Nah, kira-kira apa yang Ibu lakukan kepada murid tersebut? Yang saya lakukan kepada murid tersebut, yaitu Pak, saya akan melakukan restitusi. Nah, selain restitusi, apa yang akan Ibu lakukan lagi? Selain restitusi, yang rencana yang saya akan lakukan, yaitu saya akan melakukan atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Bagus sekali Ibu Ain. Jadi Ibu Ain ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya Pak, betul. Pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang akan Ibu Ain lakukan? Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Langkah-langkah apa yang Ibu Ain lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk tersebut? Untuk langkah-langkah yang saya akan lakukan pertama kali, yaitu saya akan melakukan pemetaan awal. Dengan melakukan pemetaan, saya mengetahui seberapa besar kesiapan belajar siswa, minat belajar, dan profil belajar murid seperti itu, Pak. Terus langkah selanjutnya setelah pemetaan, apa tindakan akan Ibu ambil? Saya akan mengambil tindakan, yaitu yang pertama saya menyusun perangkat pembelajaran atau modul ajar, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk, Pak. Boleh diceritakan Ibu Ain pembelajaran berdiferensiasi proses yang Ibu Ain lakukan? Dalam pembelajaran berdiferensiasi proses, anak-anak saya suruh untuk berkelompok. Dari tugas kelompok itu saya beri tugas produk, kemudian dari hasilnya akan mereka presentasikan di depan kelas. Oh, itu bagus sekali Ibu Ain untuk diferensiasi produknya. Nah, bagaimana penerapannya Bu Ain? Kalau diferensiasi produk yang saya terapkan pada proses sedang berjalan, murid diberi tugas. Dalam tugas tersebut saya beri tugas membuat bahan kerajinan agar murid bisa kreatif membuat bahan bekas dari botol bekas, dan juga mereka diberi kebebasan
sesuai dengan minat dan kemampuan anak tersebut dari pembuatan misalnya botol-botol plastik seperti itu. Ini tentunya sangat menarik ya Bu Ain. Kalau boleh saya rangkum dari masalah tadi, Ibu akan melakukan restitusi, melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk. Nah, dari rencana tersebut, rencana mana yang akan Ibu Ain lakukan? Saya akan lakukan yaitu restitusi sesuai tahapannya, Pak. Nah, tahapannya seperti apa ya Ibu Ain? Tahapan restitusi meliputi yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dalam melaksanakan segitiga restitusi, adakah yang bisa membantu Ibu Ain? Ada Pak, saya ada yang membantu saya di sekolah, yaitu saya berkolaborasi atau minta koordinasi dari kepala sekolah, rekan guru sebelum melakukan restitusi ini. Oke, baik Ibu Ain. Kira-kira dari percakapan kita hari ini yang Ibu Ain dapatkan apa? Alhamdulillah dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara saya untuk membuat perubahan di sekolah, yaitu seperti saya sendiri sebagai pendidik dengan cara adanya menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif dan berinovasi. Oke, alhamdulillah Bu Ain sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Ain. Mungkin percakapan kita hari ini boleh kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga rencana-rencana Ibu Ain bisa berjalan dengan baik. Ya Pak, terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu dan mendengarkan keluh kesah saya dan pada hari ini mudah-mudahan apa yang nanti saya akan lakukan bisa bermanfaat dan juga bisa terjadi perubahan kepada diri saya dan juga di sekolah saya. Ya, sama-sama Ibu Ain. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, boleh langsung hubungi saya saja ya Ibu Ain. Dan semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Oke Ibu Ain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Boleh. Pak Stanley. Waalaikumsalam Ibu Tasya. Ya, tadi Bapak sudah melakukan coaching, bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah hasilnya baik Ibu Tasya. Koci juga sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, alhamdulillah kalau begitu langsung kita bahas dan kita analisis dari percakapan kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi ya Pak. Apa yang sudah Pak Stanley lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan coaching tadi Pak? Saya sudah mengembangkan kesadaran penuh. Kemudian saya sudah fokus dalam memecahkan masalah koci. Ya. Tadi saya lihat Bapak sudah hadir secara penuh, walaupun ada terkendala signal ya Pak ya. Sudah mendengarkan aktif sekaligus sudah membuat pertanyaan berbobot. Setelah ini kira-kira rencana Bapak yang akan dikembangkan lagi apa ya? Yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada koci saya sehingga bisa terdorong memecahkan masalahnya sendiri. Iya. Jadi langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot itu seperti apa Pak? Untuk merefleksikan kekurangan diri saya, kemudian memperbaiki dan mencari referensi seperti itu. Iya, baik Pak Stanley.
walaupun kita terkendala dengan signal Pak ya. Mungkin demikian dulu Pak ya observasi saya selaku pengamat dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Iya, terima kasih banyak Ibu Tasya. Ya, sama-sama Pak. Jadi saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ain. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga, Bu. Sebelumnya kita melakukan coaching. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini kepada Ibu Tasya. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Terus pada coaching hari ini coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, terus dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Tasya adalah kompetensi apa yang akan Ibu Tasya kembangkan pada coaching kali ini? Iya, jadi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini, saya ingin pertama yaitu kehadiran penuh ya Bu ya, terus dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi mana yang Ibu Tasya kembangkan secara spesifik yang ingin dicapai pada observasi ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam segi spesifik ini, saya yaitu mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu Tasya inginkan dalam coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, demikian dulu ya Bu, pra-observasi kali ini. Silakan Ibu Tasya melakukan coaching kepada coach. Iya, terima kasih Bu Ain. Sama-sama Bu Tasya. Hitung. Sudah, mulai. Assalamualaikum Ibu Tasya. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Ibu Tasya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Pak Stanley ada yang mau disampaikan hari ini ya? Iya Ibu Tasya, betul sekali. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Tasya. Oke, baik Pak. Jadi mungkin tidak terlalu banyak waktu Pak ya. Mungkin 30 menit ke depan boleh Pak untuk Bapak menyampaikan apa yang mau disampaikan sama saya. Ya, begini Ibu Tasya, ada sedikit masalah. Barangkali Ibu Tasya bisa bantu saya ketika proses pembelajaran berlangsung. Ada salah satu dari murid saya yang sering tertidur di dalam kelas. Iya, jadi kalau begitu saya garis bawahi bahwa ini permasalahan yang Bapak hadapi ini adalah
murid yang sering tertidur di dalam kelas saat proses pembelajaran, Pak ya? Iya, betul Bu. Murid ini selalu tertidur ketika pembelajaran berlangsung. Nah, kira-kira dari percakapan kita nanti, apa yang Bapak ingin capai dari percakapan ini, Pak? Begini Bu, dari percakapan kali ini, saya ingin bisa membantu murid saya yang sering mengantuk pada saat pembelajaran berlangsung, sehingga nantinya murid ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran saya dan fokus secara maksimal. Ya, baik Pak. Jadi saya ingin tahu dulu kejadian yang sebenarnya itu seperti apa. Silakan Bapak ceritakan atau sampaikan. Nah, begini Bu, pada saat proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas, saya lihat murid ini lebih semangat, senang, ceria, dan fokus dalam pembelajaran. Namun di tengah-tengah pembelajaran, saya lihat ada salah satu murid yang duduk di belakang sering mengantuk. Oh ya ya. Jadi selama ini apa yang sudah pernah Pak Stanley lakukan? Selama ini tindakan ke murid belum sibuk, cuman saya pernah berkoordinasi dengan guru mata pelajaran lain. Ternyata murid tersebut juga sering mengantuk di pelajaran yang lain. Begitu ya. Jadi Bapak belum mengambil tindakan pada murid ya. Namun Bapak sudah melakukan diskusi atau bertanya kepada guru lain, tapi jawabannya sama ya bahwa murid itu juga melakukan tidur ketika saat proses pembelajaran. Ya, betul sekali Bu Tasya. Nah, jadi apa yang Bapak akan lakukan kepada murid tersebut, Pak? Yang saya lakukan kepada murid tersebut yaitu melakukan restitusi, Bu. Restitusi yang seperti apa, Pak ya, yang Bapak akan lakukan? Selain restitusi, rencana lainnya yang akan saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Bagus sekali, Pak ya. Jadi Bapak ingin melaksanakan perubahan di sini, Pak ya, yaitu pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul, Bu. Jadi saya minta izin Pak ya. Jadi saya ingin bertanya ini Pak, Ya. pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang akan Bapak lakukan? Yang akan saya lakukan adalah pembelajaran diferensiasi proses dan juga produk. Nah, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk itu Pak? Untuk langkah yang saya lakukan pertama kali itu yaitu saya akan melakukan pemetaan awal. Dengan melakukan pemetaan, saya akan mengetahui kesiapan belajar dan minat serta profil belajar murid. Seperti itu Ibu yang akan saya lakukan. Iya. Boleh diceritakan Pak pembelajaran berdiferen itu yang proses itu yang pas dan dilakukan itu seperti apa ya? Dalam pembelajaran berdiferensiasi proses, anak-anak akan saya suruh untuk berkelompok. Terus dari tugas kelompok itu saya beri tugas produk, kemudian mempresentasikan hasilnya. Seperti itu, Bu. Bagus sekali Pak ya untuk berdiferensiasi produknya. Bagaimana cara penerapannya Pak? Nah, kalau diferensiasi produk yang saya terapkan pada waktu proses sedang berjalan, murid diberi tugas. Dalam tugas tersebut, saya bertugas membuat bahan seperti kerajinan
kerajinan tangan agar murid kreatif membuat bahan bekas, kemudian diberikan kebebasan sesuai dengan minat dan kemampuan anak dari sisa-sisa botol plastik. Seperti itu, Bu. Wah, ini tentunya sangat menarik nih, Pak. Kalau boleh saya rangkum dari masalah tadi, Bapak akan melakukan restitusi, melakukan pembelajaran berdiferen, proses, dan produk. Nah, dari rencana tersebut, rencana mana yang akan Bapak lakukan, Pak? Ya, yang saya akan lakukan yaitu restitusi sesuai tahapannya. Tahapan yang seperti apa, Pak ya? Tahapan restitusi itu meliputi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Seperti itu, Bu. Iya. Kira-kira dalam melaksanakan segitiga restitusi, apakah ada yang mau dilibatkan, Pak? Saya akan berkoordinasi dengan rekan guru dan tidak lupa juga kepala sekolah sebelum melakukan restitusi tersebut, Bu. Oke, baik, Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, yang Bapak dapatkan apa ya? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran, Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, dan dengan cara adanya menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya, alhamdulillah Pak ya. Sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti Pak ya kabar-kabarnya dari perubahan yang Bapak akan lakukan. Mungkin percakapan kita hari ini boleh kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Semoga rencana-rencana dari Pak Stanley akan berjalan dengan baik. Iya, Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktu dengan saya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa dan akan ada perubahan yang terjadi di sekolah saya. Iya, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau misalkan ada permasalahan atau butuh teman curhat, boleh langsung telepon saya Pak. Semoga Iya, obrolan kita hari ini bisa mendapatkan hasil yang baik Pak ya. iya, Bu. Ya, saya tutup Pak Terima ya. kasih banyak, Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Stanley. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tasya. Ya, Waalaikumsalam Bu Ain. Ibu Tasya tadi sudah melakukan coaching, bagaimana hasilnya? Alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa Bu. Koci sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Alhamdulillah. Langsung kita bahas dan kita analisis dari ketersediaan kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi ya Bu. Apa saja Ibu Tasya lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang disebut dalam melaksanakan coaching tadi Bu? Iya, saya sudah mengembangkan kesadaran penuh. Saya juga sudah berusaha fokus dalam memecahkan masalah koci. Ya, tadi saya lihat Ibu Tasya sudah hadir secara penuh dan sudah mendengar aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan yang berbobot. Setelah ini, kira-kira rencana Ibu Tasya yang akan dikembangkan apalagi ya Bu Tasya? Oh iya, yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada koci. Saya ingin bisa mendorong koci untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Lanjut, kira-kira langkah yang dikembangkan
Untuk pertanyaan berbobot seperti apa Ibu Tasya? Ya, saya akan melakukan refleksi kekurangan dari diri saya, Bu ya. Kemudian memperbaiki, mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang baik. Wah, demikian Bu Tasya hasil observasi saya selaku pengamat ataupun observer dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Tasya, mari kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.